Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi di kelas reseller pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Zulfa. Nanti saya yang akan memandu kelas ini sampai selesai ya. Saya harap teman-teman di sini nanti semuanya turut aktif, jangan malu-malu. Kalau misalnya mau tanya langsung aja tanya di kolom diketik kolom obrolan atau kalau mau open mic juga bisa langsung aja tanya langsung. Nah, karena nanti untuk peserta yang memberikan pertanyaan paling menarik akan dapat hadiah dari pemateri dan nanti juga ada kuis juga nanti buat pemenangnya akan mendapatkan hadiah skincare dari materinya. Saya juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk join dan menuntut ilmu ya ini kita karena ini kelas jadi kita akan menuntut ilmu bareng-bareng. Sebelum mulai saya mau kenalin ke teman-teman siapa sih pemateri kita pada malam hari ini. Jadi pemateri pada malam hari ini adalah namanya Mbak Isnaini Nur Fauziah atau kalau biar lebih akrab aja nanti kita panggil Mbak Nuna ya. Beliau ini adalah seorang mompreneur atau ibu rumah tangga yang nyambi jualan juga, bikin usaha, udah bergelut di bidang online shop, udah mulai jualan itu tahun 2011. Berarti kalau sekarang udah 12 tahun Mbak Nuna ini jualan. Jadi kalau teman-teman masih baru mulai jualan, baru join reseller 1-2 bulan atau baru 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tetap harus dijaga ya konsisten sama semangatnya. Biar apa? Biar usaha yang udah kita rintis ini bisa berjalan jangka panjang seperti punya Mbak Nuna ini. Ya. Nah, malam hari ini kita open aja ya, maksudnya kita interaktif aja biar suasana kelasnya lebih hidup. Kalau mau tanya bisa langsung tanya aja, jangan malu-malu pokoknya langsung ditanyain aja. Kalau kalau malu ya bisa diketik di kolom chat, tapi kalau misalnya mau langsung tanya, ngobrol, diskusi gitu bisa langsung aja nyalain mikrofonnya. Oke, biar mempersingkat waktu, ini karena Mbak Nuna udah dekat. Halo Mbak Nuna. Halo, maaf aku jadinya pakai akun yang ini ya, pakai komputer kameranya rusak nih ternyata. Aku pakai HP-nya ya. Oh iya, maaf Mbak Nuna, tapi suaranya masih kecil. Oke, bentar aku itu. Oh ya, udah, ini udah masuk Mbak. Udah. Masih orangnya. Udah. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal semuanya. Benar apa yang bilang tadi, kalau kita mau banyakkan sharing-sharing pada materi gitu. Kayak teman-teman kalau soal teori udah pinter gitu ya, cuman tinggal prakteknya mungkin banyakin sama sharing dengan yang udah lebih berpengalaman. Karena menurut aku orang itu harus lebih pinter ya, tapi Oh iya, mohon maaf teman-teman yang belum matiin mikrofon, minta tolong matiin dulu ya biar suaranya nggak sering tabrakan. Ini saya izin bisukan dulu ya teman-teman yang masih nyala mikrofonnya. Bentar Mbak. Oke, udah, udah aman. Oke, teman-teman, perkenalkan
Nama saya Isnaini Nurfauzia, biasa dipanggil Nuna. Teman-teman boleh follow Instagram aku, Hey Nuna, A-nya 3, HEYYNUNA. Udah tercantum ya di flyer ya, Pak ya? Udah, Mbak. Teman-teman tadi udah lihat ya flyer yang udah di-share di grup WA. Di situ ada username-nya Mbak Nuna, boleh di-follow loh. Iya, nah aku boleh tahu dong teman-teman di sini mulai jadi resellernya Naisa Hijrah itu udah berapa lama? Bisa tulis di kolom chat mungkin ya, biar aku nanti bicaranya tuh, oh ternyata banyak pemula, oh ternyata banyak yang udah lumayan lama kayak gitu. Jadi aku pengen tahu dong, bisa bantu tulis di kolom chat nggak? Udah berapa lama sih teman-teman join jadi reseller Naisa Hijrah? Baru mulai Mbak, mau bimbingannya. Terus ada lagi. Baru mulainya itu kapan ya? 5 bulan juga menurut aku baru mulai loh teman-teman. Atau baru kemarin itu. Baru mulainya itu seminggu. Oh, Masya Allah. Iya, kalau ini baru mulai. Baru mulai belum ada sebulan. Oke. Baru 6 bulan. Ini sudah lumayan berarti ya. Udah mulai. Ya, baru Oke. Kemarin nggak ada suaranya. Terdengar ya, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Mbak. Oh iya, alhamdulillah. Oke, jadi di sini rata-rata baru bergabung ya di Naisa Hijrah ini, tapi mungkin ada yang udah pengalaman jualan lain-lain itu, jualan online lain-lainnya ya. Di sini aku bakal sharing tips dan trik, fokusnya untuk pemula aja, nggak banyak-banyak. Kita pengennya banyak tanya jawab aja ya Mbak ya. Mungkin bisa dibantu buka slide-nya. Saya izin off cam. Ya. Jadi malam ini kita bakal banyakkan sharing aja supaya teman-teman bisa langsung praktek, bisa langsung ngeh apa yang harus dilakukan gitu ya buat mencapai closing dan juga bertahan sebagai reseller yang konsisten. Udah masuk belum ya Mbak ini? Ini slide dari komputer. Dari komputer Mbak, belum slide-nya aku yang belum slide-nya aku yang apa namanya? Materi. Yang belum jualan di WhatsApp ini ya Mbak? Ya, dengan storytelling. Teman-teman di sini pada jualan di WhatsApp ya rata-rata, iya atau enggak? Balasnya di kolom komen boleh. Pasang story di kolom WhatsApp, di uploadnya di WhatsApp atau enggak? Coba dong boleh di chat di WA, TikTok juga. Oke, nice. Iya, sekarang banyak kan di TikTok ya. Terus yang lain di WA ya, di WA ya, berarti WA ini WA dan Facebook, alhamdulillah. Oke, berarti sebagian besar ya ini ya jualannya di WA ya Mbak ya, teman-teman reseller ini. WA juga. IG juga Kak. Oh iya, betul. Ini baru mulai teman-teman ya, jadi yang baru masuk nggak apa-apa, bisa disimak mulai dari sekarang. Oke, aku mulai ya. Jadi ini kita fokusnya cara berjualan di WhatsApp pakai storytelling, terutama buat yang kayak masih mahasiswa atau enggak ibu rumah tangga atau enggak profesi apa aja sih sebenarnya itu bisa melakukan hal ini dengan baik gitu ya, dengan belajar sedikit aja itu
pasti bisa melakukannya dengan baik. Oke, slide berikutnya. Pertanyaan teman-teman bisa seputar cara jualan di WhatsApp ya, gitu, storytellingnya. Halo teman-teman, kenalin aku Nuna, IRT anak itu ya 3 tahun. Mungkin teman-teman di sini ada ibu rumah tangga juga sama kayak saya, anak baru 1 gitu ya. Kita satu tim nih, satu tim emak-emak gitu. Terus Mbak lanjut slide-nya. Oke, pengertian storytelling sendiri itu lebih kepada menceritakan sebuah kita tuh mau menyampaikan satu maksud, tapi dengan ada polanya gitu loh teman-teman. Kayak aku kasih contoh nih, ada contoh copywriting-nya. Oke guys, jadi gini, jujur semenjak aku pakai ini mukaku semakin glowing gitu misalnya. Atau enggak teman-teman bisa nulis lagi. Karena banyak yang nanya, nah kayak gini nih, biasanya gimmick-gimmick kayak gini nih, karena kemarin dress ini banyak yang nanya, atau enggak ada lagi contohnya pola, jujur Li, belakangan ini aku merasa insecure gitu-gitu ya. Teman-teman pasti sering mendengar atau ngebaca kalimat-kalimat ini di orang-orang jualan sekarang ya, terutama kayak influencer, bikin konten, gitu-gitu. Pasti sudah nggak asing sama kayak gini. Dan storytelling sendiri itu efektif banget untuk mencapai closing gitu. Closing untuk mencapai apa yang kita tuju gitu, yaitu jualan dengan brandingnya oke gitu ya. Branding tadi itu melalui storytelling teman-teman. Jadi storytelling ini bisa banget teman-teman kuasai. Nah, mungkin yang masih jualan kayak cuman upload materi yang dari grup aja, itu mungkin sekarang bisa dirubah polanya karena itu lumayan ngebosenin teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tidak tidak di mix dengan cara-cara jualan yang lain kayak gitu. Jadi kalau di WhatsApp itu, karena di sini kan teman-teman jualannya di WhatsApp ya, jangan sampai satu hari itu titik-titik hanya katalog semuanya, tanpa keterangan produk misalnya, tanpa detail harga misalnya kayak gitu. Jadi kalau bisa teman-teman bikin sesuatu yang membuat orang tuh selalu pengen buka story WhatsApp kita. Jangan sampai orang itu mau buka story WhatsApp kita, mikirnya, paling jualan baju aja, terus katalog-katalog gitu doang, akhirnya di skip. Karena jujur Li, aku sendiri kayak gitu. Mau dia jualannya apa aja nih, kalau misalnya aku tahu dia tuh cara jualannya hanya upload foto gitu, kayak udah katalog berjalan tiap hari, nggak ada keterangan, nggak ada apa-apa, itu nggak aku tonton. Tapi justru yang aku sering lihat itu yang kayak dia ngupload kegiatan sehari-hari, dia cerita keluh kesah sehari-hari, dia itu punya kata-kata positif. Nah, kayak gitu justru yang aku tonton. Walaupun aku tahu dia jualan, tapi aku tetap stay selalu buka WhatsApp-nya atau Instastory-nya itu karena dia pakai teknik storytelling ini, teman-teman. Oke, Mbak, next ya. Nah, oke. Teman-teman di sini ada yang tahu Kang Dewa Eka Prayoga? Ada yang pernah dengar nggak? Coba di chat, di kolom chat, aku mau tahu. Ada yang pernah tahu beliau ini? Raja selling ya, raja jualan ini. Ada yang pernah tahu? Belum? Oh, belum. Oke, nanti bisa di-follow. Tidak tahu, belum tahu. Oke. Nanti bisa di-follow ya, Kang Dewa Eka Prayoga. Ini bagus banget dia konten-kontennya buat memotivasi kita nih, seller-seller pemula yang buru-buru pengen closing gitu ya. Nah, saya pernah ikut kelas WhatsApp-nya storytelling Kang Dewa, teman-teman. Dan kurang lebih ini yang aku dapat dari kelasnya, aku tularkan gitu ya ke teman-teman, poin-poinnya apa aja yang aku dapat di kelas tersebut.
Jadi yang pertama kita harus lakukan di WA untuk berjualan itu adalah save kontak. Di sini siapa yang kalau misalnya ada kontak baru masuk nggak langsung di save nih? Hayo siapa? Kalau ada kontak baru apapun itu, kalau bisa ya teman-teman, kalau aku ya mau tukang sayur, mau tukang gas, mau teteh-teteh yang baru nanya-nanya doang, misalnya teman lama, pokoknya semuanya tuh aku save dan aku minta save balik gitu. Karena biar apa? Kita nggak tahu suatu hari siapa tahu kita butuh barang dia, jualan dia, atau enggak butuh interaksi sama dia, atau enggak sebaliknya dia butuh barang kita gitu. Karena kalau misalnya kamu jualan di WhatsApp nih, tapi yang nonton segitu-gitu aja kan nggak ada progres ya berarti ya. Gitu. Sedangkan kalau misalnya orang mau lihat story WhatsApp kita itu kan harus saling save kontak, bener nggak? Nah, yang poin kedua, jangan lupa kasih caption iklanmu. Ini tadi yang aku tekankan ya. Kalau misalnya jualan itu, kalau bisa teman-teman please banget, jangan hanya upload katalog atau video yang dari grup aja, jangan. Jadi itu hanya berapa persen. Sisanya teman-teman lakukan postingan lain yang lebih bermanfaat atau enggak yang lebih apa ya relate dengan orang-orang gitu, bisa diselingi sama misalnya video-video lucu atau video kegiatan sehari-hari atau apa aja yang ujung-ujungnya itu ke jualannya teman-teman, yaitu gamis ya kalau di Naisa Hijrah ini gitu. Jadi di WhatsApp itu sebenarnya bukan tempatnya jualan sebetulnya ya teman-teman. WhatsApp itu kan sebenarnya untuk interaksi. Baru-baru ini kan ada yang namanya WhatsApp bisnis. Nah, kayak gitu. Jadi ini gimana ceritanya kita harus berinteraksi sama orang nih. Kalau misalnya kita interaksi sama orang cuma diliatin foto doang gitu, nggak dikasih tahu, Mbak, ini tuh gambarnya ini loh, misalnya ada interaksi kayak gitu kan, kita juga nggak ngerti ya ini orang ngapain ngasih foto doang, sama kayak misalnya kita upload foto doang nggak ada nih keterangannya gamis dan harga segini gitu akan ngebosenin gitu ya buat orang-orang. Jadi jangan lupa dikasih caption atau tulisan ya. Oke, terus yang poin ketiga, interaksi sebelum transaksi. Jangan asik sendiri ya teman-teman. Ini yang aku bilang tadi, kalau sosial media itu bukan selling media. Jadi sebelum kamu jualan, buat dulu ibaratnya nggak usah mancing ikan. Kita bikin kolamnya dulu supaya ikan-ikannya di situ. Dengan cara apa? Dengan cara saling save kontak. Terus juga jalin interaksi ya. Misalnya jangan lupa menyapa, jangan lupa postingan orang tuh juga di apa komen kayak gitu. Jadi saling komen. Jangan sampai kita di mindset kita itu kalau kita posting ya udah kita sudah menunaikan kewajiban nih sebagai reseller ya Naisa Hijrah. Terus ya udah tinggal nunggu closing gitu, tunggu yang tanya-tanya. Itu sekarang nggak mungkin banget sih kalau misalnya hanya melakukan kayak gitu tapi pengen closing, nggak make sense gitu ya. Oke, dari sini teman-teman mungkin ada pertanyaan bisa dibuka pertanyaan ya Mbak ya, bisa nggak? Udah bisa belum? Bisa Mbak. Oh iya, boleh ya 3 penanya dulu aja biar aku jawab. Boleh ditulis pertanyaan di kolom chat. Sampai sini kalau ada yang mau nanya boleh diketik di kolom chat ya teman-teman. Nanti buat penanya terbaik, penanya terbaik aku ada giveaway ya teman-teman di akhir sesi. Betul, nanti untuk satu orang yang pertanyaannya paling menarik dapat hadiah skincare dari Mbak Nuna. Nanti setelahnya jangan khawatir, ada sesi berikutnya aku kasih giveaway lagi ya. Boleh silahkan ditulis di kolom chat. Ada pertanyaan? Ya, yang mau tanya loh boleh sekali. Jangan malu-malu. Siapa tahu masih ada yang bingung gimana cara. Ya, karena ini pemula semua. Mungkin juga bingung nih Mbak, tanya mulai dari mana gitu ya. Karena belum apa namanya mulai baru lagi bingung juga mau mulai jualan gitu.
boleh tanya apa aja sih yang basic banget yang teman-teman belum lakukan gitu. Atau enggak apa yang membuat teman-teman ragu untuk jualan gitu. Oh, ini ada pertanyaan ini Mbak Nuna Yang dari Mbak Mailana Ibrahim. kedua, tadi kayaknya lagi ngetik ya ini ya, lagi merangkai kata ini langsung masuk. Soalnya pertanyaannya panjang ini. Mbak Iya, aku lagi kan baru ya, baru daftar kemarin. Sebelumnya aku nggak pernah jualan online. Mohon bimbingannya cara mulainya gimana. Mulai dari WA, FB, IG, atau TikTok gitu. oke. Aku jawab pertanyaannya Mbak Meliana dulu ya. Jadi kalau buat pemula itu tanyain dulu nih sama diri sendiri, jualan tuh buat apa? Kalau buat iseng-iseng menurut aku nggak usah lah gitu. Karena kalau kita nggak punya tujuan, itu juga jadinya nggak punya jadwal, nggak punya keinginan yang kuat, terus juga kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini menurut aku ya, karena iseng-iseng itu teman-teman aku yang selalu bilang awalnya iseng-iseng ya akhirnya itu nggak konsisten. Kecuali mereka tuh apa namanya memang sudah ada niatan misalnya pengen buat beli susu anak. Soalnya kalau suami agak keberatan susunya mahal, misal ya contoh aja kayak gitu atau enggak pengen beli buku-buku kuliah itu beli sendiri nggak membebani orang tua karena SPP udah ditanggung orang tua. Nah, kayak gitu loh teman-teman. Jadi paling nggak tuh ada tujuan yang jelasnya kita mau ngapain nih jualan itu mau ngapain. Setelah ada tujuan kan kita baru bisa menentukan apa yang kita lakukan, bener nggak? Nah, kalau dimulai dari mana? Dimulainya bisa dari WhatsApp sih menurut aku karena kayaknya kalau WhatsApp itu interaksi orangnya paling banyak ya daripada Instagram ataupun Facebook yang bisa langsung interaksi itu loh maksud aku yang bisa langsung chat, ngobrol panjang, fiturnya juga Oh, dia kok jangan di situ, aku di sini kan, nak, biar adanya nggak ke situ sayang. Sayang, nak. Duh, ini papa mana sih ya? Oke, aku lanjut lagi. Jadi aku saranin mulai dari WhatsApp bisa diupload satu hari itu misalnya coba dulu 5 item kita sambil cerita nih tentang si gamisnya Naisha itu kayak gitu. Terus selanjutnya bisa apa namanya sosial medianya dipakai atau dimanfaatkan buat branding. Jadi contohnya udah mulai upload nih di WhatsApp ya, udah mulai upload di WhatsApp kan sudah mulai tanya-tanya nih teman-temannya, teman-temannya bisa apa namanya sudah pada tanya-tanya. Nah, boleh tuh percakapan dari WhatsApp-nya itu di screenshot, di-upload ke Instagram, diceritakan kalau misalnya kita lagi mulai jualan gitu. Nanti kita bisa cantumkan juga link WhatsApp-nya kita ke dari IG tersebut gitu. Teman-teman gampang kalau misalnya nyantumin nomor WhatsApp ya pakai WA link di bisa. Tutorialnya banyak kok di TikTok gitu. Kalau misalnya teman-teman bingung. Gitu ya Mbak Meliana ya. Begitu ya Mbak Meliana, semoga tadi jawaban Mbak Nuna bisa menjawab pertanyaan Mbak Meliana. Oke, lanjut Mbak Nuna ke pertanyaannya Mbak Intan Dewi. Mau nanya Kak, Mbak Intan Dewi. mau nanya kayaknya menulis caption untuk menarik yang nonton apa ya Kak? Oke, kalau menulis caption itu latihan ya sebenarnya. Jadi cerita sedikit dulu aku juga menguasai storytelling ini dimulai dari kopas-kopas kayak di Google gitu. Kayak di Google misalnya dulu jadi aku jualan skincare Jafra udah waktu awal-awal tuh Jafra masih masuk ke Indonesia gitu dan minim banget nih orang yang tahu tentang skincare Jafra. Jadi di Instagram apa segala macam tuh belum banyak. Akhirnya aku memanfaatkan searching di Google nih pengertiannya kandungan dari skincare Jafra tersebut itu aku kopas gitu. Terus aku share di WA. Lama-lama aku merasa aneh. Kenapa bahasanya kayak baku banget? Kenapa nggak bahasaku aja gitu? Akhirnya aku mulai coba di mix nih dari tulisan Google yang aku copy
aku mix dengan tulisan aku, misalnya aku pakai gaya bahasa sendiri, sudah lama-lama terbiasa, kopas lagi, ganti lagi kata-kata sendiri, kopas lagi, ganti kata-kata sendiri. Akhirnya aku bisa nulis storytelling ala aku yang simpel-simpel dulu. Nah, nanti di slide terakhir aku kasih contoh ya, supaya teman-teman kebayang. Dan juga caption yang menarik itu apa namanya, tidak terjadi dalam semalam gitu ya. Memang harus ada pembiasaan dan konsisten. Terus teman-teman cari referensi. Jadi Mbak Intan selain mencoba tadi nih, tips yang pertama tuh coba, jangan lupa coba tulis-tulis sendiri. Terus yang kedua konsisten ya Mbak, sambil melihat referensi orang-orang itu gimana sih mereka tuh cara jualan yang menarik. Nah, ditiru aja. Karena kan sebenarnya cara jualan itu masing-masing ya. Ada yang gaya A, gaya B, gaya C. Nah, yang sama kayak Mbak Intan nih yang mana nih kira-kira yang bisa ditiru gitu ya, diduplikasi, diamati jadinya gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, ada 2 cara yang bisa dilakuin. Dan jangan lupa konsisten. Itu. Oke, kalau gitu lanjut lagi ya Mbak ke pertanyaan dari Kak Rahma Afni. Gimana Suara Kak? putuskan ya? Di saya enggak tuh Mbak. Mungkin sinyalnya kali ya. Sinyalnya Mbak siapa tadi yang komen suaranya putus-putus. Oke, pertanyaan lagi ya. Gimana Kak supaya orang itu selalu penasaran sama postingan kita dan foto yang menarik? Hiburan membaca pamer bukan story kita. Oke. Kalau di WhatsApp kan orang itu aja ya. Saya ya. Kalau misalnya di WhatsApp, ini ngomongin di WhatsApp ya, di story WhatsApp. Kalau story Instagram lain cerita. Ini siapapun selama IG kita nggak digembok pasti bisa ngelihat postingan kita. Nah, ini mau ngomongin apa dulu nih? Misalnya story WhatsApp ya. Ini kan kita fokusnya ke WhatsApp dulu ya. Berarti pertama, supaya WhatsApp kita dilihat, itu save-savean ya. Save-savean kontak pertama. Kedua, banyakin kontak. Supaya yang nonton tuh nambah terus. Nggak itu-itu aja. Nah, buat apa namanya, menarik dan jadi hiburan si calon customer, ini nggak bisa dalam 1 malam. Perlu kepercayaan 2-3 tahun sampai 5 tahun menurut pengalaman aku, sampai mereka tuh nyaman dan ngerasa terhibur atau termotivasi dengan postingan-postingan kita. Contoh, aku kasih contoh ya. Misalnya aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku tuh hiburannya ya kayak apa namanya, lihat film-film yang pemain-pemainnya bapak-bapak ganteng gitu ya. Terus nanti aku tuh upload foto misalnya habis nonton Oka Antara main film apa gitu ya. Terus Nokta Merah Perkawinan. Terus kan aku sebagai ibu ikut emosi ya. Ikut emosi, terus aku tulis perasaanku, aku tumpahkan perasaanku setelah nonton filmnya si Oka Antara tersebut. Nah, nanti teman aku yang sesama ibu-ibu nih pada kepo itu film apa, terus apa-apa. Nah, kita jadinya itu interaksi sama dia, interaksi. Nah, Mbak siapa tadi ini? Mbak Hairani, ini latar belakangnya apa, kebiasaannya apa, kesukaannya apa, boleh ditumpahkan, dicurhatkan di curhat yang positif ya, maksudnya di story WhatsApp ini, supaya teman-temannya nanti tuh relate dan terus kayak ikut terbawa gitu ya, terbawa sama apa yang kita senangi atau yang lagi kita suka kayak gitu. Itu nanti insya Allah menarik dan mereka akan nontonin deh story kita, mau kita lagi posting jualan, mau kita lagi posting kegiatan sehari-hari, lagi posting video TikTok yang GJ misalnya, itu akan kelihatan. Akan stay di WhatsApp kita ya, jadi penonton setia gitu ya. Udah 3 pertanyaan dulu mungkin ya Mbak ya, terus Oke, berarti lanjut ya Mbak. Oke, nah sampai sini mudah-mudahan teman-teman kebayang ya.
Yang ini tadi kayaknya udah ya Mbak ya, slide-nya. Oke. Nah, terus tadi aku bonusin nih teman-teman, contoh story WA jualan gamis dengan storytelling. Boleh slide-nya dilihatin, Mbak? Oke, Mbak, sebentar. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو Yang ini bukan ya, Mbak? Yang contoh WA story. Ya, betul banget. Ini aku kasih contoh tadi, aku tulis ketik di WA aku buat kasih contoh langsung biar teman-teman tuh kebayang ya, langsung kebayang. Kalau nggak ditulisin atau nggak divisualisasikan tuh kayaknya nggak bakal kebayang ya, Mbak. Boleh di screenshot dulu teman-teman biar nggak Ya, lupa ya. Dibuka aja Mbak biar jelas. Ada nih nomor 1 nih storytellingnya. Ini belum ini ya, Mbak? Belum kebuka ya? Oh. Boleh dibantu dibuka Mbak. Slide-nya satu persatu. Jadi teman-teman, aku kasih contoh gimana caranya menceritakan jualan kita atau memperkenalkan dengan tidak membosankan ya, atau apa ya, ya lebih variatif aja supaya yang yang save-savean kontak sama kita itu nggak bosan lihat story kita. Bisa dibantu dibuka ya Mbak, yang contohnya screenshotan dari aku. Yang ini udah Mbak? Udah Belum, masuk? yang belum. Oh ini belum masuk. Belum kebuka, bisa dilihatin. Ini belum ya Mbak? Di saya Belum kebuka. Baru kebuka layar besarnya aja. Belum kebuka pic-nya satu-satu. Kalau ini udah belum ya Mbak? Atau punya saya yang error ya ini? Oke. Ini udah Mbak? Udah. Nah, ini keacak ya jadinya. Yang nomor 1 yang itu Mbak, yang mana namanya yang gambar ini. Nah, ini dia. Nih teman-teman bisa screenshot atau bisa ngelihat sekilas nih. Jadi ngambil video dari TikTok, search aja misalnya tips membeli gamis atau enggak apa, terus yang teman-teman bisa ambil videonya dan di-share ke WhatsApp nih. Terus aku ceritain nih kalau misalnya tadi aku ketemu video di TikTok, Sefruit Tips panduan memilih size gamis sesuai BB nih berat badan ya. Bilang ke aku dong, kalian biasanya size berapa kalau beli gamis? Nah, kayak gitu. Ini padahal tadi di WhatsApp cuma aku kasih contoh begitu aja loh. Tapi yang reply itu banyak. Biasanya aku L, Mbak. Biasanya aku M, tapi nggak nyaman. Jadinya L. Kayak gitu loh, teman-teman. Padahal cuman share beginian aja gitu. Jadi memang bermanfaat ya, aku rasa ya. Walaupun cuman sekedar video simple kayak gini. Bisa menarik orang lihat gitu. Nah, terus slide selanjutnya, Mbak. Ini ada lanjutannya. Jadi storytelling-nya itu berurutan. Sebelum benar-benar ke produk yang mau kita tonjolkan atau mau kita tawarkan. Nah, yang sebelumnya, Mbak, ada... Oh, ini yang kedua, betul. Maaf. Yang ini. Yang sebelumnya yang tadi. Yang tulisan satu lagi. Nah, nih teman-teman bisa menceritakan pengalaman selama membeli gamis. Nih, pengalaman aku selama membeli gamis, aku pilih yang warnanya sederhana, warna-warna basic yang bisa dipakai hijab motif. Kalau kalian penyuka hijab polos, ketika menggunakan gamis sederhana bisa banget kok pakai tas atau sepatu yang motif, bikin tampilan lebih manis dan tidak monoton. Nah, jadi manfaatkan fitur WhatsApp yang tulisan seperti ini untuk bercerita ya teman-teman. Boleh nggak harus pakai bahasa formal, boleh pakai bahasa santai, boleh juga pakai bahasa yang nyeleneh gitu ya, nyeleneh asal sopan. Kayak gitu nanti
teman-temannya kita yang lihat story akan nyaman kok. Oh, dia nih lagi nyeritain tentang gamis. Oh, aku bisa nih sharing sama dia soal gamis gitu. Nanti kadang-kadang ada orang yang lebih expert atau lebih pengalaman, nyapa kita kok, nyapa terus ngasih tahu apa namanya soal yang lagi kita tekuni gitu ya, yang lagi kita posting gitu. Nanti kadang-kadang ada juga masukan atau saran dari orang yang lebih pengalaman. Nah, terus story ketiganya, jadi ini urutan ya teman-teman. Story ketiga masuk ke produk yang mau kita jual gitu. Jadi jangan buru-buru jualan teman-teman. Harus ada apa ya? Harus ada intronya gitu ya, mukodimahnya kalau bahasa Arab mah. Nih, udah ketemu size yang pas, udah stylenya oke, sekarang tinggal cip warna Zia dress. Satu kata buat Zia dress adalah manis dan sederhana. Ini tadi kalimat terakhir aku ambil dari postingan Zia dress di Instagram Naisa Hijrah loh teman-teman. Jadi di postingan Naisa Hijrah tuh aku perhatiin udah ada captionnya ya Mbak ya? Udah ada caption panjangnya kan? Sudah ada Mbak. Tuh bisa teman-teman comot terus dimodifikasi, benar gak Mbak? Betul, boleh Mbak. Bisa dimodifikasi, itu kata-katanya kan udah bagus-bagus tuh kalimat-kalimatnya. Nah teman-teman bisa belajar loh dari situ nih. Aku tambahin kalimat terakhir ini dari postingan Zia dress yang di Instagram. Jadi teman-teman bisa nih melakukan hal yang sama kayak yang aku lakukan. Kira-kira terus yang terakhir tuh closing statement. Kenapa aku buat kayak gini di postingan paling ujung, paling terakhir? Karena kan kalau dari WhatsApp tuh, dari WhatsApp itu biasanya buka kolom status orang-orang tuh terakhiran tuh yang terakhir kan, gambar yang bulat itu loh. Tahu nggak teman-teman, gambar yang bulat itu kan adalah gambar postingan terakhir, bener nggak? Iya betul Mbak. Nah, kalau misalnya postingan terakhir ini gambar jualan kita, orang tuh nggak akan buka. Karena itu yang kita lakukan juga kan, misalnya orang ini paling posting jualan, jadi nggak dibuka gitu nanti deh. Tapi kalau misalnya tulisan, wah apa nih, orang kepo loh teman-teman. Jadi yang terakhirnya tuh jangan jualan, kalau bisa video GJ atau closing statement kayak gini atau kita curhat-curhat positif kayak gitu, atau nggak kita sharing-sharing. Nah kayak gitu, jadi mensiasati postingan terakhir nih itu dengan closing statement aja atau enggak, pokoknya apa aja yang jangan gambar jualannya kita gitu. Itu sedikit tips yang mungkin nggak banyak orang tahu ya. Ya, jadi ini aku tulis lagi nih. Masih soal si Zia dress tadi, karena kita kan lagi fokusnya nge-sell baju Zia dress ya. Dress zaman now nggak melulu buat ke acara formal ya. Apalagi pakai Zia dress tadi nih gitu, buat antar jemput anak walaupun pakai himar tetap kece, bener nggak kayak gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan hal yang sama. Sampai sini kira-kira udah kebayang belum apa yang harus dilakuin di WhatsApp? Atau teman-teman masih bingung gitu ya? Gimana kira-kira sampai sini udah lumayan tercerahkan belum apa yang harus dilakukan teman-teman reseller? Coba dong tulis di kolom komen. Udah Bengang, Oke. Yang lain gimana? Sudah ada gambaran belum teman-teman? Sudah ada gambaran mau bikin caption apa? Tergantung kita berdagang. Dari contoh-contoh yang tadi udah Mbak Nuna sampaikan, itu bisa jadi buat gambaran teman-teman ya, setiap hari nanti mau bikin caption. Kalau aku Alhamdulillah oke. Untuk merespon balik, oh iya. Terus yang itu kan ini kan alhamdulillah udah ada gambaran ya. Boleh deh aku buka 2 penanya lagi deh. Kadang ada kendala buat berkomunikasi. Oh ya, aku buka 2 pertanyaan lagi ya sebelum aku mau nanti ngasih kuis biar nggak bosen. Ya, tapi nanti pas mau bikin caption bubar semua pikirannya. Oh boleh nih aku tanggepin ya.
Mbak siapa tadi ini yang bilang? Mbak Ita Mbak Dewi. Nah, pas bikin caption bubar semuanya, kadang udah ada pikiran. Nah, kayak gini itu berarti kita terlalu banyak distraksi, bener nggak? Mau melakukan hal ini, kok udah lupa lagi. Soalnya biasanya tuh langsung ada di pikiran kita tuh melakukan satu hal lain gitu loh. Jadi pikirannya loncat-loncat dan nggak fokus. Memang kalau jualan itu harus fokus teman-teman, harus ada niat yang tadi paling depan aku bilang ya, harus ada niat dulu dari kita nih, bukan iseng-iseng tapi beneran ada niat. Ini kalau misalnya ada hasil ya, maklum banyak pikiran sama Mbak. Kalau misalnya tadi dengar ada suara teriakan anak-anak, itu kan anakku ya, sama kita emak-emak. Jadi memang harus menyediakan waktu gitu, menyediakan waktu khusus untuk bikin caption. Kalau misalnya nih tiba-tiba kepikiran caption bagus atau enggak apa yang mau dilakukan gitu ya, terus apa namanya lupa, kita berarti harus punya catatan kecil apa yang harus dilakuin nih hari ini. Kalau aku, saran aku ya, waktu bangun pagi itu nggak langsung pegang HP, tapi nulis apa yang mau dilakukan pagi ini tuh apa aja ditulis. Misalnya mau posting apa namanya gamis yang Zia dress sale, terus mau bikin konten apa kayak gitulah. Jadi nggak lupa nih, nggak buyar gitu ya, nggak buyar. Tadi udah aku anggap satu penanya ya. Terus ini ada pertanyaan Mbak Lia ya Mbak ya? Iya, Mbak Lia. Kak, kalau udah ada yang nanya tapi setelah itu respon nggak balas, baiknya gimana ya feedbacknya hari itu? Oh iya, jadi kalau di dalam dunia marketing pasti teman-teman pernah dengar ya ada istilah follow up ya, follow up. Jadi nanya-nanya itu nggak apa-apa. Kita aja di pasar kan kadang nanya sampai 3 toko, ujung-ujungnya nggak beli, bener nggak? Jadi ya jangan baper kalau misalnya ada orang yang cuma nanya-nanya doang, habis itu nggak beli. Ya udah, jualan itu adalah tentang penolakan gitu. Bahkan kalau dari teorinya berjualan sendiri, itu dari 10 penanya, closing 1 aja tuh udah bagus gitu loh. Apalagi kalau misalnya nih, kita cuma 3 orang yang nanya, terus 1 yang closing, berarti kan itu bagus banget gitu loh. Jangan dianggap yang nanya-nanya itu nggak berguna, ataupun besoknya jangan direspon gitu, jangan. Siapa tahu dia tuh nanya-nanya tuh lagi mempertimbangkan sesuatu. Benar nggak? Kita kan juga kayak gitu ya, nanya-nanya dulu, kadang mempertimbangkan, aduh beli nggak ya, banyak kebutuhan. Jadi posisikan customer itu kayak kita. Untuk follow up-nya berapa hari, teman-teman jangan melakukan yang kayak, Mbak gimana jadi beli gamisnya? Nah, itu jangan ya, jangan pernah dilakukan. Tapi teman-teman bisa melakukan interaksi yang tulus. Kayak misalnya dia posting sesuatu, terus habis itu kita komen, apa namanya, Mbak, Masya Allah, lucu banget anaknya, pinter banget anaknya, kayak gitu. Nanti dia notice sama kita, terus ngerasa nyaman sama kita. Mudah-mudahan siapa tahu besoknya lagi dia nanya-nanya gamis, langsung beli, kayak gitu. Kayak gitu. Udah aku anggap 2 penanya ya. Terus ini juga Mbak Hikmatul Aisyah, kadang sulit buat kata-katanya, Kak. Yang tadi aku bilang di slide di slide yang nomor 2, memang harus terbiasa dan dilakukan konsisten. Nggak ada tips apa-apa biar sukses jualan itu, tapi harus konsisten, itu dia. Konsisten dan belajar terus. Nggak ada tips apa-apa kok. Nggak ada teori yang benar-benar cocok gitu ya. Karena semuanya tuh jualan itu bebas ya, nggak ada aturan baku selama melakukan hal yang baik dan halal dengan aturan dan adab gitu, insya Allah teman-teman bakal mencapai targetnya teman-teman kok. Gitu. Oke, biar seru aku bikin kuis kecil-kecilan kali ya. Boleh, Mbak. Jadi tadi kan buat yang pertama udah ada 1 penanya, nanti bakal ada 1 pemenang. Terus ini aku mau kasih 1 lagi kuis kecil-kecilan. Pada pegang HP semua kan? Pada pegang HP nggak? Atau laptop ya?
HP boleh, laptop boleh. Boleh siapin dulu HP-nya. Iya, siapin dulu Laptop. HP. Jadi teman-teman, aku bakal ketik ya di kolom komen. Aku bakal ketik di kolom komen pakai akunku yang di komputer aja. Teman-teman boleh save kontak aku, terus habis itu di chatnya dengan format. Sebentar aku ketik ya. Nama, domisili, Naisa. Nah, kayak gini. WA ke... Nah, kayak gini udah bergantung sinyal ya, teman-teman. Kalau misalnya satu orang tercepat yang masuk di WhatsApp aku, bakal aku kasih hadiah. Jadi ini udah bergantung sinyal nih. Save dulu Jadi kontaknya. cepet-cepetan save nomornya Mbak Nuna. Bisa di WhatsApp. Nanti Terus yang langsung masuk ke kontak kirim aku. formatnya ini. Ayo buat seru-seruan ya. Siapin HP, terus buka WhatsApp, langsung chat ke nomornya Mbak Nuna dengan format nama, domisili, dan Naisha. Satu orang tercepat nanti dapat hadiah dari Mbak Nuna. Yuk cepet-cepetan yuk. Iya. Nanti teman-teman bisa save kontak aku dan apa namanya? Kita lihat ya gimana cara aku melakukan storytelling. Karena ini udah aku bertahun-tahun work teman-teman ya, works ya. Jadi sangat efektif memang buat membangun personal branding atau berjualan. Oke, udah ada yang masuk nih. Coba kita buka ya. Bismillahirrohmanirrohim. Siapa nih? Yang paling pertama. Pertama masuk ada Lia di Jaksel. Ini Mbak Lia yang barusan tanya ini ya? Lia Jaksel. Yang nomornya 6686. Ya, selamat Mbak Lia. Selamat Mbak Lia, alhamdulillah. Ternyata masih lumayan panjang jam 8 ya. Mau ada pertanyaan lagi nggak? Sesi pertanyaan lagi boleh loh. Ini nanti semua nomornya aku save back ya. Kalau misalnya mau ada pertanyaan lagi boleh. Ini ternyata alhamdulillah masih jam 8. Jadi masih jam 8 kurang ya. Jadi teman-teman masih ada waktu nih. Kalau misalnya mau pertanyaan, aku buka pertanyaan lagi ya Mbak ya? Boleh. Yang mau tanya masih ada waktu buat tanya-tanya. Ada sesi tanya jawab. Oh, aku ketinggalan ini dari Kak John. Tenang aja, Kak. Nanti ini kan saya record, saya save, nanti saya upload di YouTube, terus nanti linknya saya kirim di grup WhatsApp, jadi bisa ditonton ulang. Buat yang teman-teman yang udah ketinggalan atau tadi ikutnya di tengah sesi, nanti saya share di YouTube. Terus yang tanya, kalau misalnya belum ada pertanyaan, boleh aku yang tanya nggak sih Mbak? Ini kan boleh Mbak. Teman-teman di sini kendalanya apa untuk berjualan gamis, produk gamis dan himar ya terkhususnya ya? Kendalanya apa sih di lapangan? Coba dong boleh tahu. Ketik aja. Teman-teman punya masalah apa atau kesusahan Ya, jual produk Naisa itu karena apa biasanya? Karena modelnya Kak, atau karena harganya, atau belum dapat marketnya? Market. Harganya Kak, belum banyak teman, kontak masih kurang pede, oke. Sebenarnya saya belum ketemu pasarnya, oke. Ada lagi? Target market tadi. Ya Kak John dari market ya, belum nemu marketnya. Kalau dari ongkir, oh iya followers masih sedikit. Oke. Dari harganya Kak, khususnya gamis sebenarnya pada minat tapi harganya oke, belum banyak kontak. Jadi kebanyakan harga ya Mbak ya di sini ya. Kendalanya mungkin harganya dianggap mungkin masih lumayan tinggi ya. Aku coba respon ya soal harga teman-teman, boleh dicatat ya.
Jadi kalau kata orang-orang pasti pernah dengar ya, ada harga, ada rupa. Yakin aja jualan kita itu harganya segini, itu pasti ada yang beli. Yakin aja, kita yakin dulu nih. Kalau misalnya kita nggak yakin, ya udah lebih baik nggak usah jalanin gitu, nggak usah jualan aja gitu. Jadi yang kita lakukan untuk meyakinkan diri bahwa harga yang kita tawarkan ini sudah harga terbaik. Satu, kuasai dulu kelebihan produknya. Gamisnya itu kalau bahannya Balotelli misalnya, ini semeter aja tuh udah misalnya ya 30.000 lebih, ya jelas kalau gamis membutuhkan 1 meter lebih berarti harganya sudah segini. Misal contohnya kita harus kuasai nih kelebihan produknya apa. Terus misalnya ada tersedia banyak size. Nggak semua jualan gamis loh dia punya size banyak, kayak Naisa juga gitu. Nggak semua produksi gamis loh cuttingannya ini bagus seperti Naisa kayak gitu. Jadi kita cari kelebihan kita daripada kompetitor yang lain. Jangan sampai kita tuh fokus sama harga doang, padahal dari produk kita aja tuh udah banyak kelebihan yang bisa kita tawarkan gitu loh. Kenapa sih customer itu nganggap harganya kemahalan? Karena mereka menganggap uang yang mereka keluarkan nggak sebanding dengan barang yang mereka dapatkan. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa menawarkan atau menceritakan atau menjelaskan bahwa produk ini tuh lebih sebanding atau bahkan lebih daripada uang yang mereka keluarkan, pasti mereka itu kok beli berapapun harganya gitu. Jadi PR ya teman-teman di sini adalah mempelajari keunggulan produk. Kalau misalnya teman-teman masih ngerasa Naisa ini mahal, oh berarti teman-teman belum menguasai aja apa keunggulannya gitu. Terus untuk yang belum banyak followers itu kan bisa ditambah ya, dan caranya banyak banget. Tips-tips di TikTok, di YouTube itu banyak banget. Ibaratnya dari 10 tips aja teman-teman lakukan satu konsisten, sudah bisa kok menambah followers. Kalau untuk nggak pede, memang butuh waktu ya buat melatih kepercayaan diri itu sendiri gitu. Jadi kalau followers dikit, kontak dikit, itu bukan alasan, karena semuanya itu bisa ditambah dengan berbagai cara. Caranya gimana teman-teman cari aja yang sesuai sama paling mudah, paling bisa dilakukan sama teman-teman. Dari 10 tips cara nambah followers aja, teman-teman lakukan satu konsisten, nanti akan terasa manfaatnya, dan teman-teman ketagihan dia akan melakukan tips kedua, tips ketiga, dan selanjutnya. Nah, untuk masalah ongkir bisa tanya sama di grup Naisanya ya, karena aku sendiri nggak paham sebenarnya gimana ya, Mbak Hidayati. Untuk ongkir, ternyata pertanyaannya banyak ya di bawah aku buka. Ini pertanyaannya. Kalau masalah ongkir langsung tanya ke grup ya. Iya, untuk tenang aja, untuk ongkir kadang kita bikin voucher kok Kak, ada potongan ongkir dengan minimal order berapa gitu. Itu lumayan membantu untuk kortingan ongkirnya. Nah, terus Mbak ada pertanyaan bagus nih dari Mbak Intan lagi. Tadi kita udah WhatsAppan juga ya, tips yang jualan khususnya gamis sendiri ya Mbak ya. Kita udah WhatsApp kan. Nah, ini sama nih pertanyaan dari Mbak Intan. Kak mau nanya nih, kita jualan online, memasarkan online, perlu nggak sih nyetok barang di rumah kalau mau memasarkan ke tetangga? Jawabannya kalau tujuannya mau memasarkan ke tetangga perlu, karena tetangga kan biasanya lihat barang dong, ya nggak? Maunya lihat barang. Tadi juga aku sudah WhatsAppan tentang pertanyaan gimana cara menguasai produk. Itu salah satunya aku bilang kalau reseller atau kita nih sebagai seller harus punya produknya dong. Jadi misalnya contoh Zia Dress tadi, kita beli dulu nih, kita pakai sendiri, terus ada fotonya kita nih di sela-sela foto katalog misalnya. Kalau misalnya foto selfie malu-malu, kita bisa foto segini nih, contoh ya. Aku kasih contoh. Nah, misalnya foto kayak gini. Terus kita bilang, jahitannya Naisa hijab rapih banget nih, gitu. Nah, kalau kayak gitu kira-kira menarik nggak sih teman-teman? Postingannya kayak gitu bikin kepo nggak? Misalnya foto segini,
tapi captionnya itu bikin penasaran. Wah, lihat nih detail Naisa hijab, apa namanya, Zia dress, kancingnya detailnya motif apa namanya, jahitannya rapih, contoh kayak gitu. Kira-kira menarik nggak? Kayak gini aja fotonya. Menurut teman-teman menarik atau enggak? Bikin penasaran atau enggak? Iya, penasaran. Ya, betul. Nah, kayak gitu contoh-contoh simpel ya. Iya, ada. Ya, betul. Contoh-contoh simpel aja. Atau enggak teman-teman yang sudah lebih pede mungkin ya bisa foto lagi di coffee shop, megang kopi kayak gini, terus habis itu pakai Zia dress, berfoto, terus teman-teman kasih caption nyore di coffee shop sama Zia dress. Nah, kayak gitu. Jadi kita sendiri ini juga pakai, jangan ngomong keunggulan ini itu, tapi kita sendirinya tuh nggak pakai produknya. Kayak gitu teman-teman. Kebayang ya sekarang ya? Kebayang ya teman-teman, sampai sini ya. Udah semakin tercerahkan? Oke, cukup menarik dan bikin penasaran. Nah, kayak gitu. Cukup lakukan konsisten aja yang poin-poin yang aku kasih tadi, yang udah teman-teman pahami, lakukan dengan konsisten, nanti insya Allah ada perubahan. Adalah pemula. Pasti ada perubahannya. Kalau teman-teman ngelihat atau menganggap kendala customer ini adalah soal harga, itu balik ke kita lagi teman-teman. Berarti kita yang belum menguasai produk, atau enggak jualan yang lebih murah misalnya. Memangnya kalau kalau kita jualan produk selain Aisyah nih yang lebih murah, yang teman-teman anggap bakal laku, itu akan menyamin orang-orang beli, kan enggak ya gitu. Aku rasa produk Naisha ini sudah terjangkau kok dengan harga yang bahkan sering diskon ya, Mbak ya. Iya, diskon di Shopee-nya itu udah lumayan banget, karena aku juga lumayan berkecimpung di produk baju ini all shop waktu itu, produksinya di Pekalongan, dan aku cukup tahu harga bahan-bahan, nama bahan-bahan baju juga aku cukup tahu. Jadi ya aku bilang juga berdasarkan pengalamanku sendiri, kalau misalnya tiap bahan baju itu harganya beda-beda, dan Naisha ini sudah pakai bahan-bahan yang harganya memang dari sananya semeternya mahal nih gitu, bisa dibilang. Biar tetap konsisten gimana Kak caranya? Oke, yang pertama punya tujuan. Paling gampang gini, bulan ini, contohnya aku ya, bulan ini aku mau beli chopper yang harganya berapa, 700.000. Ditulis tuh chopper, kita tulis ya, chopper harga 700.000. Oke, caranya dapat uang 700.000 gimana? Misalnya keuntungan satu Zia dress itu keuntungannya 49.000. Oke, dari 49.000 buat ke 700.000 berapa nih? Contoh ya ini ya. Terus teman-teman kalikan, berarti harus closing berapa Zia dress. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman punya tujuan, teman-teman akan melakukan terus nih, akan selalu ingat tujuannya. Jadi nggak males dan akan menjadi orang yang konsisten. Dimulai dari kayak gitu aja. Sudah terjawab Mbak Farida ya? Terkadang customer banding-bandingin sama produk lain yang bikin nggak pede dan down lagi. Nah ini kalau misalnya kita dibandingin sama produk lain nggak apa-apa, itu oke. Kita pun sebagai customer gitu ya, kita sering banget kan membandingkan udah tertarik nih sama di Naisha, tapi kita tetap melirik produk lain kan, scroll di Shopee kan langsung ada produk sejenis, benar nggak? Langsung ada produk sejenis. Ada lagi produk sejenis, ya nggak? Ternyata kita sama aja ya kayak customer ya, membanding-bandingkan produk, karena kita pun adalah seorang customer, jadi ya kenapa baper, kenapa nggak pede, kenapa down, bener nggak? Nggak ada alasan buat down.
buat down atau buat nggak pede, karena kita pun juga melakukan hal yang sama. Kenapa customer nggak boleh? Nah, kayak gitu. Kuncinya biar pede, ya itu tadi, kembali lagi kita harus menguasai keunggulan produk kita. Dibanding kayak apa, ya nggak berpengaruh sih sama jualan kita. Kita tetap jualan aja gitu, tetap jalan terus. Sudah kebayang ya, Mbak Faridami? Ini sampai jam berapa, Mbak, kelasnya, Mbak? Sampai jadi 1 jam, tapi kalau misalnya masih ada yang mau nanya, masih open. Iya, masih boleh banget ya. Ada pertanyaan lagi? Ini saya mau jawab pertanyaan dari Kak Jubu. Kak, ada tutorial dropship Naisa nggak ya? Butuh dibimbing melalui aplikasi. Ada Kak Jubu, nanti Kakak chat aja ke adminnya, nanti admin kirim video tutorialnya cara dropship. Jadi kita kan ordernya lewat aplikasi Naisa. Itu nanti bisa langsung aja dikirim ke alamat customer, Kakak tinggal isi alamat sama data customer lengkapnya, terus masukin ke keranjang produk yang mau diorder, terus langsung ya order kayak biasanya. Tapi nanti kalau kakak masih bingung, langsung aja chat ke adminnya minta diajarin cara ordernya. Itu ya kak. Oke kak, terima kasih. Nanti saya hubungin admin. Oke kak. Oh, ini ada satu pertanyaan lagi Mbak Nuna. Dari Mbak Ma'rifa, Kak mau tanya gimana caranya merespon calon customer yang perlu izin suaminya dulu buat beli baju, padahal dia juga pengen kebetulan lagi promo. Oh gitu, jadi aku biasanya menanggapi yang kayak gini dengan bercanda alias nggak perlu serius-serius banget ya, karena kadang-kadang ini adalah cuman sebuah alasan. Kadang-kadang ya, bukan berarti mereka bohong, enggak. Pasti ada yang benar-benar harus izin suami dulu gitu. Walaupun lebih seringnya mereka tuh hanya buat alasan aja, alasan klasik untuk tidak membeli dulu gitu. Nah, biasanya aku bercandain nih, kayak gini contohnya. Wah Mbak, aku sih yakin kalau misalnya suami kamu bakal suka banget kalau istrinya tambah cantik pakai gamis. Nah, kayak gitu. Contoh ya, jadi jangan dibawa serius atau lagi baper, rugi banget kita. Padahal Mbak itu sudah minat loh, siapa tahu beneran izin suami ya kan. Iya, kita bawa santai aja, bawa bercandaan, kayak gitu. Terus habis itu, atau enggak dijawab gini, apa namanya, oh siap Kak, kalau suami aku sih bilangnya cocok banget aku pakai gamis yang ini karena cuttingannya bagus, terus juga nggak ketat, nggak kelihatan. Kan ada tuh gamis yang kelihatan banget ya, lekuk paha. Tuh kalau Naisha kan enggak, produk-produknya Naisha kan dressnya tuh enggak gitu loh. Suami aku suka banget Kak gitu. Mudah-mudahan sih kalau misalnya Kakak jadi beli, suaminya apa namanya merespon hal yang sama juga. Nah kayak gitu contohnya. Alhamdulillah tercerahkan. Oke. Jadi teman-teman bisa kok save kontak aku buat lihat contoh-contoh storytelling gimana diterapin untuk promosiin produknya Naisha ya. Ada pertanyaan lagi kah? Oke, udah aku save. Terima kasih. Suaranya nggak kedengaran ya? Saya kedengaran, mungkin ini sinyalnya dari Kak Robi. Iya, betul. Jelas Kak. Kontaknya ada di atas, oh ya udah atas banget ya. Ini yang kopas. Jadi yang belum save nomor WA-nya Mbak Nuna bisa di-save sekarang biar teman-teman tahu juga contoh-contoh nanti kalau Mbak Nuna bikin caption seperti apa bisa dicontoh ya, diamati, tiru dan modifikasi.
Di sini sebagai reseller udah coba, tapi tadi banyak reseller barunya ya. Kalau gitu saran aku beli deh satu produk aja, bajunya Naisha, supaya teman-teman tuh tahu gitu loh betapa barang ini tuh bagus. Dan itu kan juga jualan teman-teman dong, teman-teman harus bangga, harus yakin kalau ini tuh bahannya terbaik dan udah harga terbaik gitu kan. Jadi kalau bisa nih yang baru-baru bergabung jadi reseller, beli satu aja. Kalau misalnya belum ada uangnya, berarti harus dialokasikan nih menurut aku ya. Teman-teman jualan dulu sampai dapat keuntungan sejumlah harga baju yang diminati. Misalnya aku pengen deh nyobain dress yang ini, ya udah jualan dulu nih. Gimana caranya usaha ngumpulin uang dari hasil penjualan itu, kita beliin satu dress untuk branding gitu ya. Jadi dress yang bisa dilakukan foto-foto tadi yang bikin orang penasaran gitu. Kalau harga reseller lumayan murah kok Kak menurut saya, karena kan ya betul pasti potongannya 20%, jadi itu masih terjangkau lah, di bawah 170, di bawah 200.000 udah dapat gamis bagus. Gede loh itu teman-teman keuntungannya. Berarti misalnya harga gamis 250 aja kan keuntungannya udah lumayan banget tuh teman-teman. Jualan closing 5 gamis aja udah bisa tuh beli satu gamis lagi gitu. Kira-kira satu gamis itu komisinya ya sekitar 45 sampai 50.000, jadi banyak kalau bisa jual 3 gamis aja udah 150.000 sendiri. Nah tuh benar banget. Jadi teman-teman menurut aku sih harus punya produknya sih, biar paham gitu ya, biar paham kenapa harganya segini. Kedua, biar juga mengerti bisa branding gitu ya, bisa branding, bikin teman-teman atau tetangga kita atau saudara kita penasaran. Udah beli Zia Dress, wah mantap. Kemarin belinya waktu launching Zia Dress ya Kak Ika ya. Ini ukurannya kadang nggak ada yang LD 90 Kak. Kalau Kak Nia pakai LD 90 bisa pakai ukuran S Kak. Kalau S itu LD-nya 96. Iya Kak. Tuh mantep ya, ada size-nya, ada banyak pilihan. Udah save Kak, oke terima kasih. Kira-kira dari dari sharing-sharing ini teman-teman kebayang ya apa yang harus dilakukan pemula ya? Udah kebayang dong ya apa yang harus dilakukan pemula, terutama yang jualan di WhatsApp nih, karena rata-rata memulai promosinya dari WhatsApp ya Mbak ya? Iya. Alhamdulillah kalau misalnya sudah ada bayangan, tinggal dilakukan aja satu persatu pelan-pelan dengan konsisten. Dan nggak ada yang cepat yang langsung kelihatan hasilnya, itu nggak ada. Memang teman-teman harus melakukan itu dengan sabar dan belajar gitu, belajar terus, duplikasi aja. Udah Kak, alhamdulillah. Tinggal dipraktekin aja ya Kak besok. Ya. Praktekinnya juga nggak cuma seminggu 2 minggu, tapi harus konsisten. Betul banget. Kalau bisa. Alhamdulillah udah ada bayangan. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Mbak ya sebelum ditutup ya Mbak ya. Jadi biar ada yang mau tanya ada satu. Mungkin aku buka satu penanya lagi. Oke, saya mau bertanya. Oh, boleh Mas, pakai suara boleh. Pakai suara boleh, diketik boleh. Gimana? Mas, siapa tadi yang tanya? Tadi kayaknya Mas John ya. Silakan Mas John, kalau mau nanya diketik boleh. Baik. Halo, Assalamualaikum Mbak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya mau tanya, sebetulnya kan gini ya, mana ya jelasnya. Pertama sih, saya belum terlalu
supaya mengerti bahwa apa sebenarnya Nesia ini targetnya itu lebih kemana, ke mahasiswa kah atau ke lebih yang anak muda yang seperti apa atau gimana Kak? Nah, yang pertama. Terus yang kedua kan kalau apa namanya kalau kita sudah tahu targetnya kemana, nanti kan untuk apa namanya tinggalkan untuk mengetahui menambah wawasan mengenai produk dari Nesia itu apa seperti apa. Nah, kalau tahu, dan terus untuk apa namanya untuk membuat penawarannya juga lebih gampang gitu kan. Betul banget. Kalau untuk saat selama ini kan memang ada kayak yang apa namanya beberapa yang nanya-nanya apa segala macam. Nah, maka saya ini kan saya masih berfokusnya ke Instagram ya. Iya. Lebih ke Instagram untuk penambahan follower aja sih untuk belum terlalu apa melakukan penawaran bagaimana belum. Karena saya sendiri masih sambil mempelajari Nesia ini arahnya kemana saya belum dapat gitu loh Mbak. Gitu seperti itu. Ya. Mungkin bisa dibantu. Iya. Boleh coba aku jawab ya Mbak ya? Boleh Mbak. Jadi kalau aku perhatikan si Naisha ini target marketnya itu adalah mahasiswa dan ibu-ibu muda ya. Berarti usia 19 sampai sekitar 35 tahun. 35 tahun Mas itu. Kalau masuk yang ibu-ibu, aku ambil kriteria dari yang WhatsApp bisnis kan biasanya ada WhatsApp bisnis apa namanya? Instagram buat iklan ads tuh kan biasa ada pilihan usia ya. Kalau misalnya ambil produk fashion atau apa. Nah, jadi aku kasih contoh nih kayak gitu. Jadi usianya itu mulai dari 18 atau 19 tahun sampai 35 tahun kalau untuk ukuran ibu-ibu muda dan segmennya si Naisha sendiri. Kalau menurut aku ya, benar nggak Mbak? Rata-rata pelanggannya sekitar usia segitu ya? Betul. Iya, karena sekarang baju muslim sendiri udah bukan sesuatu yang udah menjadi tren gitu ya. Jadi udah stylish banget nih. Yang pakai gamis itu nggak melulu pakai himar teman-teman. Kalau zaman dulu nih mungkin ya kayak tahun 2010 ke bawah itu yang pakai gamis udah pasti tertutupnya pakai himar. Tapi kalau zaman sekarang aku lihat pakai gamis bisa pakai kerudung yang kayak aku, terus kerudung yang diikat tuh cekbel ya kalau istilahnya ya. Ya, apa namanya cekek belakang. Nah, kayak gitu. Semuanya tuh bisa gitu loh pakai gamis. Bahkan yang nggak berhijab pun waktu lebaran nih teman-teman kalau lihat artis-artis gitu ya, yang nggak berhijab pun pada pakai gamis loh waktu lebaran itu. Jadi mereka rambutnya apa segala macam dipadukan sama gamis bagus-bagus aja. Jadi aku rasa karena tren baju muslim sekarang ini membuat target market si Naisha itu semakin luas, nggak hanya orang-orang yang sudah mulai menggunakan jilbab yang memang menggunakan jilbab syar'i ini, tapi orang yang masih belajar pakai hijab yang betul atau mungkin kayak saya gini yang masih santai kayak gitu, semuanya nih pasti suka deh sama yang tipe-tipe produknya Naisha ini, yang dress-dressnya gitu. Itu untuk segmennya. Nah, kalau misalnya ada 35 tahun ke atas beli, berarti bukan target market. Oh, belum tentu. Banyak ibu-ibu gaul loh, ibu-ibu yang udah nenek-nenek menuju nenek-nenek gitu ya, bahkan ya. Menuju nenek-nenek atau enggak ibu-ibu yang usia 40-an gitu, mereka baru ketemu nih fashion yang disuka setelah usia segini. Ada banyak loh. Jadi jangan menutup juga walaupun kita fokus ke target market di usia produktif kayak gitu. Jadi jangan menutup mempersempit market kita walaupun kita tetap fokusnya ke situ. Benar juga kata Mas Yon untuk mempelajari apa nih kesukaan atau keinginan atau tren yang dibutuhkan oleh usia perempuan usia produktif tadi ya. Jadi biar apa? Biar kita bisa selingi konten yang lain nih, konten yang lagi kira-kira hot atau viral atau diomongin sama ibu-ibu kayak gitu. Contoh sekarang kayak yang lagi rame nih, perceraian artis gitu ya. Ini kan cewek-ceweknya pada pakai jilbab nih, kayak yang maaf mantan istrinya Virgon, siapa namanya ya? Siapa sih? Inara ya? Inara, terus Natasha Rizky yang lagi rame ya. Itu di mana-mana di TikTok, di IG, padahal aku cuman follow satu akun gosip loh, tapi kayaknya tuh berseliweran di mana-mana. Nah, teman-teman Mas John sendiri atau teman-teman yang lain bisa nih
screenshot nih fotonya Inara misalnya. Wah, lagi rame banget ya Mbak Inara ini. Aku salvok sama dressnya misalnya kayak gitu. Ini dressnya kayaknya bahannya Balotelli deh sama kayak jualan aku. Contoh nih di WhatsApp status. Terus habis itu Natasha Rizky kan dia suka pakai himar-himar ya, himar-himar kayak gitu. Nah, teman-teman bisa amati nih. Wah, dia stylenya seperti ini kayak gitu. Terus bisa nih kita ngamatin gosipnya sedikit-sedikit buat buat apa ya, kayak cerita-cerita di WhatsApp, buat selingan-selingan status gitu. Bukan berarti kita harus ngikutin gosipnya, bukan, tapi paling enggak cukup tahu lalu merepresentasikan ujung-ujungnya nih kita jualan gitu. Iya. Ya, udah kebayang ya Mas Jon ya? Udah kebayang nggak? Udah kebayang. Saya mau nambahin ya, Mbak. Iya, boleh. Jadi Naisa itu niat awal mendirikan Naisa itu visi misinya untuk menemani teman-teman yang baru mulai berhijrah atau baru belajar hijrah. Jadi kan untuk hijrah itu prosesnya nggak yang harus langsung pakai kerudung besar terus menutup ke semuanya, itu enggak. Jadi kita mau nemenin teman-teman yang baru mulai hijrah dari pakai gamis-gamis yang lucu, yang trendy, Simple. gitu. Yang simple, itu Kak Jon. Betul, Ya, betul, bagus banget. Visinya Naisa sendiri udah ada dan bisa teman-teman siarkan loh, maksudnya bisa teman-teman jelaskan ke customer kalau misalnya Naisa itu bukan jualan tuh bukan cuma sekedar ngikutin tren, tapi punya visi misi yang bagus nih gitu, yang keren gitu. Ini dari Kak Lia bilang mamaku pakai ya benar kan, usia 50 tahun karena banyak desainnya yang simpel. Jadi betul, boleh banget itu. Iya, mama aku juga 50 tahun juga pakai masih gamis bahan-bahan sekarang itu juga suka apa namanya kalau ibu-ibu tuh. Jadi jangan terlalu mempersempit target market, walaupun kita harus mengetahui kebanyakan siapa nih peminatnya produknya kita. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, terima kasih Kak. Ya, terima kasih sama-sama, juga. Mas Jon. Kak Sukses Jon, ya. pertanyaannya bagus banget. Jadi semuanya jadi tahu. Betul. Baik, karena tadi ini pertanyaan terakhir ya dari Kak Jon. Saya boleh ngumumin nggak Mbak Nuna nanti siapa yang dapat satu? Oh iya, oke, dari aku Mbak Nuna? umumin ya. Jadi Karena aku bagi-bagi 2 giveaway Jafra. Nanti bisa WhatsApp aku alamat lengkapnya ya. tadi yang udah dapat Mbak siapa ya, Mbak Lia ya? Nanti boleh WhatsApp alamat lengkapnya ke Iya, Mbak Lia tadi yang menang kuis cepet-cepetan WA ya. Terus untuk pemenang kedua yang buat pertanyaan ada Mbak Intan ini karena dia aktif dan juga pertanyaannya bagus-bagus banget. Mbak Intan Dewi, silakan nanti langsung WA Mbak Nuna ya. Iya, bisa langsung WA aku, kirim alamat lengkapnya ya sama Mbak Lia juga ya. Mbak Intan Dewi masih join Zoom ya? Semoga belum live ini Mbak Intan. Oh, masih. Oh, ini ada pertanyaan nih. Mau dijawab apa enggak, Mbak? Boleh dijawab apa enggak? Boleh, Mbak, boleh. Oke. Pertanyaan terakhir ya, yang mungkin teman-teman juga bakal ngalamin ini. Dan aku juga sampai sekarang pun jualan bertahun-tahun, mau jualan apa aja itu ngalamin. Ini pertanyaannya Mbak Intan Dewi bagus nih. Gimana kalau misalnya ada ibu-ibu yang biasa suka minta bayarnya nyicil atau kredit? Nah, mungkin mereka itu nggak selamanya bayar nyicil karena nggak punya uang loh teman-teman. Serius deh, orang-orang daerah itu ya, mereka tuh punya sawah, mereka tuh punya tanah, mereka tuh punya rumah, lebih punya duit daripada orang-orang kota loh teman-teman. Karena aku udah ngalamin nih, aku tinggal di Bantul bertahun-tahun, terus sekarang 5 tahun terakhir tinggalnya di kota besar. Jadi aku tahu banget nih perbedaan orang-orang di kota besar itu bukan berarti orangnya kaya-kaya loh, justru mereka tuh pas-pasan, tapi mereka butuh membeli sesuatu tuh buat lifestyle. Sedangkan yang di daerah mereka tuh punya uang, tapi mereka tuh nggak cukup pengetahuan
untuk tahu mode, untuk tahu lifestyle kayak gitu. Jadi jangan menganggap yang nyicil itu bukan nggak punya uang, bukan. Mereka tuh sebenarnya punya uang. Tapi karena memang habitnya atau hobinya membeli sesuatu tuh lewat arisan, lewat cicilan gitu. Iya nggak? Benar nggak? Jadi kayak aku kasih contoh ya. Ada orang ibu kos di daerahku, dia tuh suaminya tuh dokter. Tapi beli ruko aja tuh minta dicicil. Kalau dipikir nggak masuk akal. Ngapain ruko 250.000 doang dicicil? Kalau dipikir tuh nggak masuk akal. Dia punya kos-kosan besar, suaminya dokter. Nggak masuk akal buat aku, 250.000 nggak bisa bayar. Tapi memang kayak gitu habitnya dia. Beli sesuatu, beli tas itu lewat arisan. Beli lewat arisan. Kayak gitu. Nah, teman-teman buat mengatasinya, ya benar, sawah banyak tapi suka bayar nyicil. Betul banget. Buat mengatasinya, pertama, mindset kita adalah dia itu bukan nggak punya uang, tapi dia itu hanya ingin membayar dengan cara lain gitu. Di mindset kita kayak gitu. Terus yang kedua, mungkin teman-teman punya pertimbangan sendiri nih, karena orang beda-beda ya. Mungkin emang dia lagi ada kebutuhan lain, bukan berarti benar-benar nggak punya duit gitu, bukan. Mungkin lagi buat fokusnya kebutuhan lain, jadi pengen beli barang aku dicicil. Mungkin teman-teman punya pertimbangan seperti itu, monggo teman-teman bisa bilang kayak gini, boleh dicicil tapi barangnya akan aku kasih setelah lunas ya, contoh kayak gitu. Jadi kita nggak ngasih barang di depan nih, kita nggak capek nagih-nagih, mereka sendiri yang akan bayar gitu. Atau enggak, ada cara ketiga teman-teman, buat minimal cicilan, minimal DP gitu ya. Misalnya gini, Mbak, ini bisa dibayar 3 kali nggak? Gitu. Terus kita bilang, Bu, punten, maaf sebelumnya, karena di sini aku cuma reseller aja nih, terus juga uangnya untuk muter, jadi Ibu bisa membayar DP 50%, misal gitu. Misal harganya 150.000 gitu jilbabnya ya, contoh. Dia bayar 75.000 aja, teman-teman kan nomboknya sedikit ya, karena keuntungannya kan 20%, benar nggak? Iya. Ya, teman-teman nomboknya sedikit aja kan, sedikit banget nombok, beli barangnya di keep, udah bisa, terus bisa difotokan setelah barangnya nyampe ke teman-teman. Ibu, barangnya udah di aku, nanti kalau misalnya mau pelunasan, udah pelunasan aku kasih ya, kayak gitu teman-teman. Itu cara-cara dari aku sendiri. Kira-kira kebayang nggak cara aku ini? Kebayang nggak? Kebayang ya teman-teman ya. Nah kayak gitu. Jadi dari kitanya dulu punya rules, jangan sampai orang yang pembeli yang ngatur kita, tapi kita yang harus ngatur pembeli, karena yang paling tahu kan kita ya gitu. Kalau aku pribadi nggak buka cara yang seperti itu karena capek nagih-nagihnya, kayak Bu, maaf, kapan mau di itu? Atau enggak kita kepikiran terus waktu kita nggak punya uang nih, kepikiran terus, aduh si ibu ini belum bayar ini, barangnya padahal udah di dia. Nah, kayak gitu. Aku nggak mau terbebani dengan kayak gitu. Jadi, aku nggak membuka cicilan. Kalau misalnya mau DP, silahkan DP 50%, barangnya akan aku orderkan, aku kirim atau aku kasih setelah pelunasan. Tapi takutnya giliran barang datang malah dibatalin, gimana Kak? Kalau misalnya udah 50%, terus teman-teman berarti nomboknya sekitar berapa tuh? 50%, tinggal 30% aja ya? 30% dari harga barang bukan? Tinggal nombok. Ya kan keuntungan 20% ya? Ya, teman-teman tinggal nambahin 30% dari harga barang, dari uang yang dia kasih nih, dia sudah DP, teman-teman nambah 30% dari harga barang aja. Kira-kira nggak merugikan teman-teman kan kalau misalnya barang itu dijual ke orang lain? Gitu. Jadi kalau misalnya dia batalin ya udah, kan yang penting dia sudah DP ya, benar nggak? DP-nya sudah setengah, ya. Kayak gitu sih menurut aku, teman-teman bisa jual lagi. Ya betul, DP uangnya nggak kembali, benar dong, benar banget. Jadi sudah akad di depan Mbak Intan, kalau misalnya DP 50% ini akan diorderkan barangnya. Gitu. Nanti teman-teman orderkan, begitu barangnya datang teman-teman fotokan dan infokan ke beliau, Ibu barangnya sudah datang, bisa aku antar setelah pelunasan. Kalau akadnya jelas, insya Allah teman-teman nggak akan dirugikan.
Bener, jadi dibikin perjanjian aja Kak di awal kalau misalnya mau DP boleh, misalnya DP 50%, tapi nanti dari DP 50% itu tidak Sudah bisa diorderkan. di-cancel. Iya. Kayak gitu ya Mbak Intan ya. Kalau di-cancel nanti terus orang yang minta dibalikin nanti malah jadi kitanya yang rugi udah beli barangnya, harus ngembaliin uang Iya, customer. betul banget. Mending perjanjian aja di awal. Kalau sekarang sih udah yang aku rasain ya udah berkurang banget kok orang-orang toksik yang model cara belinya kayak gitu. Alhamdulillah semakin kesini tuh orang-orang tuh berbelanjanya makin smart ya, makin pinter gitu. Udah nggak zamannya. Yakin aja teman-teman, berdoalah supaya nggak ketemu pembeli-pembeli yang kayak gitu. Oke Kak, makasih, siap. Udah kebayang ya. Iya, izin dulu baterai habis. Boleh Kak. Sudah? Ada yang bertanya lagi atau kita tutup aja Mbak? Selanjutnya bisa sharing-sharing di WhatsApp mungkin atau nanti di Instagram aku boleh follow juga gitu. Boleh, boleh. Ini karena udah jam 8:30 ya. Iya. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, boleh langsung aja chat ke Mbak Nuna atau DM ke Instagramnya Mbak Nuna. Jangan lupa di-follow. WhatsApp-nya juga tadi jangan lupa di-save kontaknya. Iya. Karena udah jam 8:30, nggak kerasa ya kita dari 7 sampai 8:30, berarti udah 1,5 jam kita belajar bareng di sini. Saran saya dipraktekin, jangan cuman 1-2 hari aja prakteknya, tapi berlanjut seterus-terusnya. Terus dicatat juga, misalnya teman-teman lagi punya pikiran, punya ide apa gitu, mau Betul, bikin punya ide apa? itu langsung aja dicatat di HP, di note, gitu, biar nggak lupa. Soalnya kalau cuman muncul di pikiran aja tapi nggak buru-buru ditulis, nanti kita bakal lupa terus, oh tadi mau ngapain ya aku. Iya. Lebih baik lagi kalau teman-teman punya punya jadwal harian. Jadi hari ini mau ngapain aja, mau upload Shopee, mau bikin story di WA berapa, terus mau bikin story di Instagram, upload feeds, itu udah disusun jadwalnya mingguan gitu, supaya itu jadi rutinitas daily agar kita nggak lupa juga hari ini mau ngapain ya, terus nanti jadi malah nggak produktif kalau nggak dicatat kayak gitu. Itu kalau saran saya. Terus tadi materinya udah ada gambaran ya dari materi atau contoh-contoh yang disampaikan sama Mbak Nuna. Semoga bisa jadi gambaran buat teman-teman buat next bikin story atau bikin caption di WA seperti apa. Untuk materinya nanti saya share di grup rekamannya sama PPT-nya juga. Saya mau ucapin terima kasih banyak buat Mbak Nuna yang udah ngasih banyak ilmu malam ini, dan juga teman-teman yang Masya Allah luar biasa, sangat interaktif ya, sangat aktif, tanya-tanya. Tadi saya hitung dari 40 orang ada 27 orang yang bertanya, itu udah hampir. Masya Allah. Berarti udah lebih dari setengahnya itu dari. Iya, betul. Banyak banget. Nanti semoga kita ketemu lagi di bulan Juni di sesi yang kedua. Jangan lupa join lagi Zoom-nya. Saya mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah join dan meluangkan waktunya. Saya apresiasi sebesar-besarnya. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih banyak Mbak Nuna. Iya, sama-sama. Karena sudah jam 8:30, saya pamit undur diri, minta maaf kalau ada salah kata. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Selamat istirahat semuanya. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.